Hai semua, salam kenal. Selamat datang di bulan kedua di tahun 2021 ini. Mungkin ketika video ini diupload sudah berjalan di pertengahan bulan. Aku ingin berbagi bagaimana cara aku membuat personal budget setiap bulannya. Dan mungkin pendapatan aku dengan teman-teman bisa berbeda. Tapi inilah gambaran dari aku bagaimana aku membuat pos biaya pengeluaran dan cara aku menabung. Aku hanya berbagi pengalaman yang aku terapkan. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oh iya, tambahan informasi, aku adalah seorang CPNS yang saat ini bertugas di salah satu kota. Dan penghasilan utama aku hanyalah dari gaji pokok dan belum menerima tambahan tunjangan lainnya. Aku masih tinggal bersama orang tuaku, papa aku, kakak dan abang aku. Oke, lanjut. Di awal bulan aku langsung mencatat income aku sebesar Rp2.100.000. Dan aku juga cantumkan other income, pendapatan lain aku. Namun karena aku memang belum menerima, jadi aku kosongkan. Sehingga total bersih pendapatan aku di bulan Februari ini sebesar Rp2.100.000. Setelah aku mencatat berapa pendapatan aku di bulan ini, aku langsung masuk ke saving. Kenapa menurut aku langsung mempost berapa yang harus aku simpan, karena ketika aku sudah memisahkan yang wajib tetap harus ada di tabungan aku tinggal mengelola dan memaksimalkan sisanya untuk pengeluaran aku. Menurut aku pribadi, kalau aku langsung mencatat ke pengeluaran aku jadi lebih banyak berpikir untuk bisa menambah-nambahi di luar dari kebutuhan. Untuk di tabungan bank, yaitu sebesar 30% dari total income aku. Di sini total income aku bulatkan menjadi 2 juta supaya aku tidak kesulitan dalam menghitungnya. Jadi 30% dari 2 juta sebesar 600.000. Office account aku ada mengikuti arisan kecil-kecilan yang setiap bulannya aku bayar di kantor sebesar 100.000. Menurut aku ini juga termasuk salah satu simpanan, karena sama saja aku seperti menabung setiap bulan. Ke pengeluaran atau expense, kenapa aku bagi 3 jadi projected, actual, dan different, supaya aku bisa men-track langsung berapa sebenarnya yang aku anggarkan setiap bulannya, berapa yang aku benar-benar realisasikan, dan berapa sisanya. Di akhir bulan sisanya ini aku kalkulasikan lagi supaya aku bisa simpan. Aku catat sisa dari income kurang saving tadi sebesar 7.400 di sebelah kanan ujung. Untuk pengeluaran aku, kebutuhan pertama untuk rumah itu membayar tagihan air sebesar 150.000. Jadi karena aku masih tinggal dengan orang tua, aku bersama kakak dan abang aku ganti-gantian membayar tiap bulannya. Untuk bulan ini aku tagihannya untuk bayar air. Lalu transport aku catat sebesar 100.000. Ini adalah ongkos minyak motor karena aku masih diantar-antar. Kebutuhan kesehatan aku udah membayar BPJS kesehatan sebesar 150.000 setiap bulannya. Kemudian aku catat pos pengeluaran untuk church and charity, untuk gereja dan juga untuk sosial ataupun sedekah sebesar 100.000 dan 50.000. Masuk ke personal, kebutuhan aku pribadi, skin and body care, untuk sampo, sabun, dan lain-lain, aku catat sebesar 100.000.
healthcare karena lagi di zaman corona, jadi ada tambahan untuk kebutuhan hand sanitizer ataupun masker. Aku catat 50.000. Untuk telepon aku catat sebesar 50.000. Ini sangat cukup untuk aku yang jarang keluar rumah karena memang kebutuhan aku hanya rumah kantor. Untuk makanan, belanja bulanan aku mencatat 300.000 untuk sayur mayur, buah. Untuk dining out atau makan di luar aku post 150.000, walaupun ini sangat jarang sekali karena aku lebih sering membawa bekal untuk makan siangku di kantor. Other expense ya aku catat jika aku ada keperluan yang mendadak, mungkin ada teman yang undangan untuk menikah, aku post sebesar 100.000. Oke, setelah aku catat semua pengeluaran yang benar-benar aku butuhkan selama 1 bulan, aku hitung. Aku kurangi lagi dengan sisa yang tadi 1.400.000. Aku dapatlah sisa 100.000, aku tulis di kanan. Nah, sisa 100.000 inilah yang aku catat untuk pegangan aku. Cash on hand yang wajib ada di dompet aku adalah 100.000 rupiah. Biasanya 100.000 ini pun aku pecah supaya aku lebih gampang untuk mencairkan. Misalnya aku bikin 20.000. Nah, sisa dari personal budget aku ya, dari realisasinya itu kan ada difference tersebut inilah yang kalau memang ada sisa lebih di bulannya aku bisa pakai untuk tambahan jajan kalau aku pengen jajan atau beli cemilan, atau kalau enggak ya aku simpan di celengan aku. Nah, sekarang aku mau tunjukin gimana cara aku mempost uang-uang yang sudah aku catat untuk sebagai pengeluaran aku di dompet. Ini sih nggak dompet organizer ya, tapi ini aku buat ala-ala aku sendiri karena aku belum membeli dompet seperti itu, tapi aku bikinnya dari binder aku yang udah lama dari SD nggak kepake. Masuk ke saving tadi aku sisakan 600.000 untuk aku setor ya ke tabungan, buku tabungan. Terus yang udah aku catat di masing-masing bagian ini dompet ada untuk home sebesar 150.000 tadi, aku masukkan semuanya sesuai dengan kebutuhan yang udah aku anggarkan. Jadi aku sangat terbantu sih dengan adanya dompet mini ini. Jadi aku nggak kesulitan untuk mencari-cari uang lagi, mencairkan karena udah aku pisahkan dari awal. Ketika pun nanti di akhir bulan ada struk belanjaannya, supaya gampang aku kalkulasikan, aku masukkan lagi ke dalam pos dompet ini. Kenapa aku nggak membeli dompet organizer? Karena aku pengen memanfaatkan yang ada aja ya, walaupun ala kadarnya, tapi ini amat sangat useful sih. Mungkin teman-teman kalau ada juga punya sisa-sisa binder bisa digunakan seperti cara aku ini. Hanya butuh kertas binder, sampul yang aku potong, terus aku hektar, udah tulis deh depannya namanya itu untuk pos bagian apa. Aduh maaf ya dari tadi kalau ada kedengaran suara ayam, ada ayam kami di belakang rumah. Oh iya, untuk tabungan itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kenapa aku langsung menerapkan persen 30? Karena memang ada kebutuhan yang target aku untuk
bulan depan atau beberapa bulan ini aku ingin menabung untuk mengganti kacamata. Jadi aku langsung sisihkan supaya uangnya makin gak kemana-mana. Kacamata aku udah 10 tahun yang lalu gak pernah aku ganti sampai sekarang. Jadi aku rasa udah bisa deh aku ganti. Oke, kita udah sampai di pos other expense 100.000. Berarti aku tinggal masukin di dompet kesayangan aku ini. Dompet udah lama banget tapi masih awet, pemberian mama aku dulu. Nah, setelah udah nih aku cek ulang udah semua belum, posnya sesuai. Udah tinggal aku masukin di dompet tadi. Udah aku masukin, selesai, udah ngepost semua di dompet ajaib ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan untuk menabung atau untuk menyisihkan pendapatannya, semoga cara yang aku bagi ini bisa bermanfaat. Dan berapa pendapatan kita, jangan lupa bersyukur dan berbagi ya. Bye.